Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa ja'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa la tusaqqir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang dihormati keluarga besar dari almarhumah Nila binti Marzuki, yang dihormati para pemuka agama, pemuka masyarakat, para ketua RT atau wakil yang sempat hadir, yang kami hormati ketua dan segenap pengurus jemaah MPA Syarif yang berkesempatan hadir pula, serta para hadirin hadirat, saudara-saudariku dulurku galuh-galuh yang memenuhi undangan acara mendoakan 40 hari 40 Muharram atas wafatnya ibunda kita almarhumah Nila binti Marzuki, yang nama dari bapak ibu tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami doakan khusus yang hadir pada malam ini senantiasa dalam rahmat, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita atas izin dan kuasa Allah, dengan rahmat dan hikmatnya kembali kita dipertemukan dalam suasana yang insya Allah penuh dengan hikmah. Dan tanpa terasa kita ini sudah di penghujung tahun. Kita ini yang tahu tahun 2024 bertemu 2025 Desember kaget baru kita ketemu di ujung tahun. Sebenarnya kita ini sudah di ujung tahun dalam keadaan Islam. Ini sudah tahun 1445 Hijriah di bulan Zulhijjah. Artinya malam minggu kaki kita sudah masuk tahun baru, insyaallah ya, 1 Muharram 1446 Hijriah. Semoga Allah berkahi kita semua, amin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada pemimpin yang mulia dan dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, yaitu Allah. Dialah Nabi besar Muhammad SAW, berikut keluarga, zuriat, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita sebagai umat akhir zaman. Ungkapan cinta dan rindu melalui salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita dan orang-orang yang kita cintai kelak akan berjumpa dengan Nabi setelah kematian, berkumpul dalam surganya Allah bersama orang-orang yang dipilih. Amin. Bapak sekalian kami hormati, kami diamanahkan untuk menyampaikan tausiah di keluarga besar dari almarhumah ibunda Nila binti Marzuki. Ikan ini masih orang tubuh ya, tuang Muara Penimbung, Muara Kamal, cuma sebahasa ya lah. Muara Penimbung, Talang Balai, Tanjung Raja, itu lagi Sungai Pinang, Terumpun itu ya. Jauh. Jauh. Terus sekalian, tausiah ini sebenarnya untuk orang hidup atau untuk orang mati. Orang hidup. Nah, mentau. Makanya dengar ke? Mentau mati ke apa tak lagi dengar? Mak kedongnya lagi, hoi. Ya. Jadi untuk hidup, meninggal almarhumah ini, bunda kita ini, cuma dua yang pacak kita lakukan untuk dia. Pertama, doakan, yang kedua bersedekah atas nama dia. Itu. Nah, malam ini Kak, ini sedekah atas nama dia. Ya, seluruh bacaan-bacaan ini di samping pahala untuk kita dan kita niatkan untuk almarhumah. Aku tidak lama-lama kakek ujung itu gak dingin mulai. Ada santapan kesmandi rohani dulu kalau ibu nengok jadi dulu oh. Ibu ini lah kalau ini kami bicara meleleh mungkin kalau harus fokus juga gitu ibu. Terus kalian kami hormati hikmah yang dapat kita ambil Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang sangat terbatas malam ini, kita untuk mengingatkan kita masih hidup ini baik. Pertama, ada pesan dari Nabi, kalau kepengen
masuk surga. Pengen kalau masuk surga? Pengen. Nak lambat apa cepat? Lambat. Takut ya kalau doa. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Wong yang di dalam hatinya ni cak debu baik, dikit baik, ya, atau watak sombong. Nah, kita bahas itu malam ini. Dan akan masuk surga wong yang dikit baik, cak debu baik, bahkan lebih dari situ, lebih kecil dari situ, dak katon bahasa gitu, ya, dak akan masuk surga. Sahabat ketika Rasulullah SAW menjelaskan hal ini takut, ya. Ya Rasulullah, kata sahabat, jak mana kami nih ya Nabi, kalau cuma dikit baik atau sifat sombong tak baca masuk surga. Walaupun kita beramal soleh, kalau ada kesombongan, tak akan masuk ke dalam surganya. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Apakah tak boleh kami punya harta yang banyak, punya kendaraan yang indah, berduit? Nabi jelaskan supaya kita tahu yang mana ni yang sombong dimasuk oleh Nabi. Jangan nebak-nebak. Kita ni macam-macam. Kalau orang diam kata sombong, jangan takut dia yang sombong ni yang dia tu. Itu versi kita. Belum tentu. Kalau memang orang tu demam, sakit, buntu, dia biasa negara. Iya biasa dia dia tak tahu marah bini. Jangan marah-marah kita marah ini pula itu. Maka kita tak baca nama-nama. Apa kata Nabi? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Sombong tidak identik dengan kelebihan, tapi sombong itu kata Nabi al-kibratul haqq wa ghamzun nas. Sombong itu nolak kebenaran, tak galak dengar nasihat uang dan berendah ke uang lain. Nolak kebenaran, tak galak dengar nasihat uang, pecah kepacaan dewek, ngerendah ke uang lain, itu sombong. Hati-hati. Ya, tekak. Nak kendak dia tu lah. Agak sudah kejadian baru nyesel. Ya, nak katakan nyesal tu duluan. Di belakang tu lah, cuma siko nyesal duluan itu. Begitu berjalan berdua, dia nyampak duluan, nah itu nyesal duluan. Nyesel aku duluan, nah itu. Yang lainnya belakangan kalau nyesel. Bagus sekali kan hormati. Ini versi Nabi. Makanya sombong ini salah satu sifat yang diwariskan oleh siapa? Oleh siapa nama? Iblis. Iblis itu bahasanya dari bahasa Arab, artinya ablasa. Apa ablasa itu? Yang berputus asa. Ini ada tiga nih. Ada iblis, ada setan, ada jin. Itu yang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran cuma ada itu. Ada iblis, ada setan, ada jin. Makanya hebat orang Palembang ini. Satu-satunya yang ada hantu banget cuma ada di Sungai Musi. Di Palembang ini. Kakek Pak Pranu lah hantu banget itu cuma ada di Palembang ini lah. Ya, Jakarta tak kakek kamu. Ya. Bahkan di negara-negara lain itu cuma siko hantunya. Coba lah kamu. Di Cina, apa hantu Cina? Vampir. Oh, vampir. Di Amerika, Dracula. Zombie. Ya. Mana lagi? Di mana lagi? Zombie. Hantu kantong. Kalau Palembang ini banyak nih, aku masih kecil. Tenang aku, hantu kantong asoy. Jangan dengan aku, hantu kantong asoy. Mulai ketakutan, sedang udah kantong asoy takut. Akhirnya apa? Nenek kita dulu makinlah gelang yang tiga benang itu, tiga warna itu. Merah, putih, hitam. Kalau ingat jam 80-90 ya, banyak ini hantu kukang, kuntilanak, laju, segala macam. Sebenarnya ada kata itu Pak. Ada kata itu bahasa kita Pak. Begitu jin masuk, setan masuk ke dalam kukang, gentayangan kukang jadinya hantu kukang. Iya. Di Al-Quran cuma ada tiga: iblis, setan, jin.
Apa itu iblis? Iblis itu ablasa, makhluk yang berputus asa, bukan yang nggak putus asa. Tidak boleh putus asa. Sebesar apapun dosa kita, jangan sampai mengambil tindakan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kita yang tak sayang dengan diri kita ini. Ya. Iblis itu moyangnya jin. Jin ini adalah keturunan daripada iblis. Dan setan itu gelar, Bapak Ibu, gelar penyebutan yang diberikan kepada makhluk baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Nah, aku jangan tersinggung kalau dia kata kau, udah ini kita setan. Hah? Peranginya waswisufi sudurinas minal jin, yang membisik-bisikkan dalam diri manusia itu. Tapi ini dari jin dan manusia. Nah, kalau kita ngaji Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku bertemu dari godaan syaitan yang terkutuk. Ngaku di situ tidak sebut aku berlindung dari jin yang terkutuk. Tidak. Aku berlindung dari iblis yang terkutuk. Tidak. Aku berlindung dari syaitan. Satu. Setannya ada dua. Ada bentuk manusia, ada bentuk jin. Kalau bentuk jin ini dibaca Quran berlari. Takut dengan wong ngaji. Tadi MC mengatakan sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran dibacakan kepadamu, dengarkan baik-baik agar kamu dapat rahmat Allah. Jin itu lari, takut, tidak galak dia lari. Nah, tak tahu yang sikonya bangsa manusia ini. Tak berlari. Pak, jangan mesik-mesik di kita ni Pak. Makanya jin ini yang syaitan itu ya, tak galak. Makanya iblis itu sebenarnya kalau kita konsep dalam Al-Quran ya, tidak pernah syirik Pak dengan Tuhan. Tidak pernah syirik Pak. Iblis itu awal-awal tidak pernah syirik dengan Tuhan. Takut dia dengan Tuhan. Cuma berarti manusianya lebih dari iblis. Tidak takut dengan Tuhan. Iblis takut Pak. Buka kayak di rumah. Kalau kamu tidak percaya, buka di rumah di dalam surah Al-Anfal 48. Iblis ngatakan, ini akhafullah. Aku takut dengan Tuhan. Wallahu syadidul iqab. Aku takut karena Tuhan punya siksa yang sangat pedih. Kata iblis. Kita ini tidak ada ketakutan dengan Tuhan. Hah? Coba iblis. Makanya iblis ini tidak pernah berbuat syirik, cuman siko. Apa? Sombong. Ukhruj. Keluar. Kan yang berhak sombong ini siapa? Yang berhak sombong siapa? Allah. Cuma Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jab, ya Mutakab. Apa yang mutakabbir itu? Allah yang maha sombong. Kenapa Allah berhak sombong? Karena tak kacik lagi yang memiliki langit dan bumi ini kecuali dia. Kita nak sombong kebesaran itu, pakai Tuhan dipakai itu. Terobokan itu. Hah? Tengok, kita buka lagi di dalam surah Al-Baqarah, asal usul iblis ini. Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud hormat, sujud itu kepada Nabi Adam. Fasajadu, seluruh malaikat tunduk patuh mengikut perintah Allah. Illa iblis aba, kecuali iblis enggan dia nak sujud. Wastakbar wa kana minal kafirin, dia sombong, dia bagian dari kaum-kaumnya, makhluk yang kaum yang kafir. Itulah yang membuat dia tak galak. Kenapa tak galak? Ketika Allah katakan kenapa kau tak galak menghormati Nabi Adam, apa kata iblis? Dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 12.
ana khairum minhum, aku lebih baik dibanding dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Nah, kata-kata inilah ibu yang gak diwarisi oleh kita ini. Kata-kata iblis ini. Aku lebih baik dibanding dia. Aku lebih kaya dibanding dia. Aku lebih tinggi dibanding dia. Aku lebih berduit dibanding dia. Aku lebih belagak dibanding dia. Aku lebih gagah dibanding dia. Aku kata urusan dengan dia. Ada yang boleh? Ada. Tapi dari sini. Kadek di sini. Tapi alim enggak lo di sini? Hati-hati itu kita nganggapnya merasa hebat deh itu. Ini saja. Wala tusuqil khadaka linnas wala tamshi bil ardi maraha. Jangan kamu mengalir ke muka dari manusia yang sombong. Jangan kamu melangkahkan kaki di muka bumi ini kalau aku Allah tak senang, Allah tak suka kepada orang yang sombong itu. Tak akan masuk surga gitu. Janganlah sifat-sifat itu. Ya. Iblis itu merendahkan makhluk, iri di dia, dengki di dia, dendam di dia, sampai-sampai di zaman Nabi Nuh iblis bertemu dengan Nabi Nuh. Ada sebuah riwayat. Kata Nuh, kau ada tak kalau masuk itu, kau ada tak Nabi Nuh ni yang nak bertobat? Ngomong iblis. Iya aku nak tobat. No, iblis nak tobat. Ada tak cara nak bertobat? Kata iblis, ngatakan kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Kau ingin nak tobat? Iya, ada tak cara bertobat? Ada. Kalau kau ingin bertobat kepada Allah, ya, kau minta maaf. Datangi kuburan Nabi Adam, minta maaf kepada Nabi Adam. Apa jawab iblis? Maaf ya, lagi hidup, lagi aku tak baik dengan dia, lagi mati. Atau ni manusia model lain? Ada tak? Ada. Kau fikirlah kamu malam ini. Maaf ya, aku tak baik dengan dia, mati. Hidup lagi tak sebayang. La ilaha illallah. Baca diwarisi galuh. Di sini di sini ada galuh. Jauh ke apa? Ya, jauh ke lah. Naudzubillah min dzalik. Salatlah kita, zakatlah kita, hajilah kita. Kalau nyimpan sifat takabur dalam diri kita, nanti ngatur tu tak ada jaminan. Hilang kedendam, hilangkan kesumat yang sudah selesai. Karena salah satu yang tak dapat masukkan ke surga kita itu dah sombong. Dan sekarang kami hormati sebagai akhir dari ceramah kami ini. Sebenarnya secara hakikat Ibnu Hajar Asqalani menyatakan kita ni tak kati apa-apa ni. Empat yang akan merampas dari diri kita ini. Empat hal yang akan merampas dari diri kita ini. Kalau kita pikir seperti ini, la ilaha illallah, Allahumma rfa'ul bala. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, yang pertama yang akan merampas nyawa kita ini malaikat maut. Nyawa kita ini dirampas oleh malaikat maut. Satu. Yang kedua, jasad kita ini yang tiap hari kita mandikan, kita sayang-sayangi, pakai parfum, disampui, disabuni, itu akan dirampas oleh cacing tanah. Habis jasad kita dimakan oleh cacing tanah. Ya, sedih Pak. Aku pernah ngikut ngubur gitu, baru kuburkan. Anaknya tidak ketakutan dengan banyak aku. Masuk di situ, baru aku naik. Kalau jengkinglah keluar, Pak. Cacinglah keluar, tak tahan lagi dan mengikuti jenazah itu. Dua. Yang ketiga, harta kita. Harta kita yang siang malam kita mencarinya itu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang akan merampasnya itu adalah ahli waris itu. Akan pindah tangan ke ahli waris itu. Tiga. Yang keempat, amal kita. Amal kita ini akan dirampas oleh siapa? Uang yang pernah kita putus ke silaturahmi dengan dia. Ya Allah ya Karim. Lalu yang mana milik kita ini? Nyawa diambil oleh malaikat, jasad jadi santapan cacing tanah, harta akan dinikmati oleh ahli waris kita, sementara amal kita habis dikarenakan memutuskan silaturahmi. Hati-hati Bapak, Ibu, renungan buat kita. Kalau tahu roh ini bakal kembali kepada Allah melalui malaikatul maut, jago roh ini, jiwa ini jago. Kalau pacak kembali dalam keadaan Allah, irji'i
ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, senang kepada kita. Roh ini, jasad ini yang pasti akan jadi santapan cacing tanah itu. Awalam jamal insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Yasin ayat 77. Tidakkah kamu perhatikan dari mana kamu diciptakan? Sesungguhnya kata Allah, kamu itu dulunya dari setetes air hina, mani, sperma. Sekarang apa cara nyombong ke diri itu? Nah, maka tidak perlu disombongkan. Kaget jasad kita ini berebut cacing tanah. Maka jasad yang kita sayang-sayangin ini, kalau pacak ketika kita hidup ini, bersihkan dengan nama-nama Allah. Ketika wudhu tidak cukup bersih kebaik ini lahiriah, kalau pacak doa ya Allah ampunkan dosa-dosa yang ada pada jasad ini. Yang ketiga, kalau kita sudah tahu bahwa harta kita akan dinikmati oleh ahli waris kita, maka tinggalkanlah keluarga-keluarga yang soleh dan soleha. Insya Allah ini kalau ada anak yang soleh dan soleha, tidak mungkin terjadi perselingkuhan seperti ini bapak. Memberikan sejadah apa tadi? Sejadah, ya. No, teluk 4 ikut. Ya. 4 ikut apa itu hari ini? Ya, apa? Siapa apa ini? Saya jadi nego yuk. Dari tadi saya nunggu, saya cincong ya kamu. Nah, itu yang pacak kita tunjukkan kepada almarhumah ini. Kalau keluarganya ahli waris, bukan tak boleh, memang ada bagian waris itu. Tapi ingat, ya. Di situ ada bagian dia juga malah. Ulangi lagi, warisan yang ditinggalkan oleh ayah ibu kita itu ada hak dia juga, bukan hak kita. Kalau bola kesian ya, sekian banyak kendaraan itu habis oleh anak-anak peranak ahli waris. Tak kata satu pun kendaraan itu untuk disumbangkan kepada masjid. Duit yang ditabung di bank itu habis diguncangnya. Tak kata untuk disedekahkan atas nama Allahumma sayang. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan pernah untuk memutuskan silaturahmi. Biarlah bapak mau jahat dengan itu, ya, biarkan. Tidak usah dipikirkan itu. Kalau bapak ibu sudah punya ilmunya, sudah mengatakan kepada ibu pengajian. Kalau ibu sudah punya ilmunya, insya Allah ikhlas dari ibu kritikan dari ibu caci maki dong. Itu transfer pahala untuk itu. Makin banyak yang mencela kita, makin banyak memfitnah kita, mengiritik kita, ngatoi kita, terima dengan ikhlas. Itu transferan pahala. Malamnya dia tahajud, malamnya dia sholat, malamnya dia baca Quran, malamnya dia zikir, siang jadi ngumpat kita, pahala pada malam hari itu balik ke kita. Galak apa? Galak ada dikata yung aku. Ya nak sabar tapi, nak sabar. Kalau kita rajin bercengkaman sudah, Allah Pak sama baik kita dengan dia itu. Saudara yang hormati, inilah renungan buat kita bersama. Mudah-mudahan di tausiah ini akan dapat membawa satu perubahan besar dalam hidup kita. Allah datangkan hidayah dalam hati kita, keluarga kita, untuk tetap bersifat tawadu, jauhkan sifat-sifat sombong dalam hati kita. Kalau tidak katik, ya, yang pajak kita bangga ke dalam hidup ini. Selain kaget, kita juga sama-sama. Apa yang terjadi dengan almarhumah ini pun bakal terjadi kepada kita juga. Pasti akan terjadi pada kita. Makanya oleh sebab itu, selagi masih hayat di kandung badan, berikanlah kebaikan-kebaikan yang akan menjadi kenangan bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Sehingga kita berharap orang-orang ridho kepada kita dan Allah pun ridho kepada kita setelah kita meninggal nanti. InsyaAllah hablum minallah, hablum minannas akan berjalan dengan baik, dan itulah salah satu rahmat yang akan diberikan kepada orang-orang yang dipilih. Amin Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.